Balik lagi di Sira Channel. Buat teman-teman yang belum nonton video awalnya, bisa cek dulu di deskripsi. Biar nggak terlalu lama basa-basinya, langsung aja deh kita mulai. Hey ho, let's go. Mayuyu pun dikabarkan bakal menggelar solo live, di mana akan ada 20 penggemar beruntung yang bisa berbicara berdua bersama Mayuyu. Nashimoto pun yang mengetahui hal itu berusaha buat ngedapetin tiketnya, dan pada akhirnya dirinya pun berhasil. Mengetahui hal itu tepat di depan matanya, Mayuyu gak percaya dengan hal itu. Di sisi lain, Asari mencoba menghibur Minoru dengan menjadi cosplay Mayuyu. Namun hal tersebut membuat Minoru semakin curiga kalau kakaknya Asari itu emang benar-benar Mayuyu yang asli. あなたの目線をいただき、まゆゆ Hal itu dirinya ketahui berkat penciumannya yang tajam. Shin pun beralih lagi di mana Nashimoto yang sedang gugup dan meminta bantuan kepada gurunya supaya bisa berbicara di depan Mayuyu nantinya. Di waktu yang bersamaan, Asari pun dikabari oleh Minoru kalau dirinya juga dapat tiket buat bicara sama Mayuyu nanti. Dan Asari pun mulai ketakutan kalau identitas asli Mayuyu akan terungkap, kemudian bergegas pergi ke acara itu juga. Sebelum acara dimulai, Mayuyu pun kelaparan. Karena nggak ada makanan lain, dirinya pun makan makanan kaleng yang diberikan oleh fansnya. Kemudian solo live pun dimulai. Setelah melakukan pertunjukan, 20 penggemar yang beruntung pun bisa naik ke atas panggung buat ngobrol bareng Mayuyu selama 3 menit. Berbagai macam reaksi penggemar pun mulai terlihat. Ada yang grogi, antusias, dan masih banyak lagi. Ketika giliran Minoru, dirinya pun nyuruh Mayuyu ngaku kalau dirinya tuh adalah kakaknya Asari. Mayuyu pun pura-pura nggak ngerti. Tanpa berpikir panjang, 僕の彼女のお姉さんです。 Minoru langsung mencium wangi parfum Mayuyu. Akan tetapi wanginya berbeda karena makanan kaleng yang barusan dimakannya. Di sisi lain, Asari yang nggak punya tiket pun diusir. Kemudian dirinya hanya bisa menonton lewat televisi yang ada di luar. Setelah waktu selesai, Mayuyu pun bersalaman dengan Minoru. Lalu Minoru pun segera meninggalkan lokasi tersebut. Setelah itu, barulah Nashimoto datang dengan penampilan yang sudah berantakan. Karena di tengah perjalanan mereka harus berkelahi dulu melawan sekolah lain. Nashimoto pun gak lupa mengucapkan terima kasih kepada Mayuyu selama ini. Di tengah perjalanan, Nashimoto pun merasakan hal yang aneh, di mana kata-kata yang diucapkan sama Mayuyu itu mirip sekali dengan gurunya di sekolah. Konser tunggalnya membuat karir Mayuyu semakin meningkat. Dirinya pun jadi sering izin buat nggak mengajar di sekolah. Padatnya jadwal setiap harinya mengakibatkan kurang jam tidur istirahatnya. Hal itu ngebuat dirinya tidur saat syuting di sebuah acara televisi. Sesampainya di kantor, manajernya pun terus memarahi Mayuyu. Mayuyu pun membela dirinya dengan mengatakan, "Aku ini cuma manusia biasa," dan dirinya pun menginginkan istirahat untuk sementara waktu. Karena mengalami hal buruk, dirinya nggak bisa berpikir dengan kepala dingin dan jadi lebih sering marah-marah. Di kelas karena jam tidurnya yang masih kurang, Mayuyu pun kesal dan dengan refleks dirinya ngelempar kapur ke kepala Nashimoto. Lalu dirinya dengan segera meninggalkan kelas tersebut. Singkat cerita, manajernya Mayuyu mengundurkan diri karena Mayuyu pernah tidur ketika syuting di sebuah acara televisi. Sepanjang waktu dirinya pun hanya menghabiskan waktu sendirian dengan meminum sake. Sementara itu, Mayuyu juga ngerasa bersalah karena udah mengatakan kata-kata kasar kepada manajernya sendiri. Mayuyu pun langsung menyamar menjadi seorang tukang bersih-bersih gedung, lalu menghampiri manajernya. Mayuyu juga memberikan kata-kata motivasi supaya manajernya berusaha dan gak menyerah. Mayuyu langsung bergegas meminta maaf karena pernah tidur dalam sebuah acara televisi kepada artis yang pernah syuting bersama. Dan akhirnya Mayuyu dan manajernya juga sudah kembali seperti biasa. Di sekolah, Mayuyu lagi-lagi nggak masuk karena kesibukannya menjadi seorang idol dan digantikan oleh guru yang lainnya. Nashimoto pun berniat menjenguk gurunya karena udah sering nggak datang ke sekolah. Di tengah perjalanan menuju rumahnya, Mayuyu pun kaget karena Utamaro dan Nashimoto datang menghampiri dirinya. Utamaro menghampiri Mayuyu dan mendorong Nashimoto hingga jatuh ke bawah. Kemudian Utamaro langsung memegang tangan gurunya. Nashimoto pun mulai cemburu melihat hal itu dan mendorong Utamaro hingga pingsan.
Kabar Nashimoto berkelahi dengan Utamaro pun mulai menyebar. Nashimoto pun dimarahi oleh guru yang lainnya. Mayui juga dihina karena nggak bisa menjaga muridnya pada saat itu. Mendengar hal itu, Nashimoto pun langsung memarahi gurunya juga. Ternyata guru tersebut adalah seniornya Minoru, yaitu pacarnya Asari. Mereka berdua kemudian bekerja sama buat memberitahu publik kalau Mayu itu sebenarnya memalsukan umurnya dan menjadi seorang guru di sekolah tersebut. Keesokan harinya, guru itu pun mulai mencari barang-barang Mayu yang mungkin aja ada di sekolah. Hal itu pun dihentikan karena diketahui oleh Mayu tepat di depan matanya. Akan tetapi dirinya beralasan kalau ingin mencari barang-barang Nashimoto karena akan diadakan rapat oleh kepala sekolah buat mengeluarkan Nashimoto. Sepulang sekolah, Mayuyu pun cemas dan melamun duduk di ayunan yang gak jauh dari rumahnya. Dan saat itu juga Minoru lagi-lagi datang buat menyelidiki Mayuyu. Kemudian Mayuyu pun langsung mengusir Minoru pada saat itu juga. Setelah itu, Minoru langsung menyuruh seniornya buat mencari tasnya Mayuyu yang sama seperti tas Usashi Jimmy, yaitu gurunya Nashimoto. Besoknya tas Mayui pun ketemu dan langsung dibawa buat diberikan kepada Minoru. Mayui pun menuju Utamaro dengan penampilan gurunya. Kemudian meminta tolong pada Utamaro untuk membantu anak muridnya supaya nggak dikeluarin dari sekolah. Rapat guru pun mulai dimulai. Nashimoto pun udah pasrah karena semua guru menginginkan dirinya keluar kecuali Mayuyu. Namun pada saat itulah Utamaro tiba-tiba datang dan membela Nashimoto supaya nggak dikeluarin dari sekolah. Kemudian karena kesal, tiba-tiba salah seorang guru pun langsung berniat membocorkan identitas asli Mayuyu sebenarnya. Untungnya isi tas tersebut ternyata sudah ditukar oleh adiknya Mayuyu, sehingga identitas asli Mayuyu masih bisa terjaga. Setelah selesai rapat, Nashimoto dan Mayuyu pun berterima kasih kepada Utamaro. Utamaro pun mengetahui kalau Nashimoto sebenarnya suka sama Mayuyu. Maka dari itu, Utamaro menyuruh Nashimoto buat ngejaga wanita yang dia sukain. Setelah itu, Nashimoto baru menyadari kalau emang dirinya sebenarnya tuh suka sama gurunya. Kemudian Nashimoto pun langsung memberitahu perasaan kepada gurunya. Akan tetapi gurunya menolaknya karena ngerasa kalau dirinya tuh udah tua. Untuk kelanjutan film Sabadoru, teman-teman bisa lihat di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.